Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana huda wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin walil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jumpa lagi di Mutiara Iman Kompas TV bersama saya Muhammad Ainun Naim. Tema pagi ini adalah Al-Quran adalah obat. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mutiara Iman pagi kali ini kita akan membahas sedikit, yaitu tentang Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri adalah sebagai obat untuk kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini, Al-Quran, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Orang yang selalu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain sebagai petunjuk, Al-Quran adalah dijadikan sebagai obat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam firman beliau, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran, yaitu sebagai syifa. Syifa adalah penyembuh, obat yang lebih cenderung kepada penyembuh, lain dengan dawa. Kalau dawa ini adalah obat, hanya sebagai obat saja. Kalau syifa adalah cenderung adalah penyembuh. Oleh karena itu, saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan Al-Quran sebagai obat yang pertama dan utama. Maksudnya bagaimana? Yaitu sebelum kita berobat dengan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan arti kita menjadikan obat yang lain itu tidak mengesampingkan obat yang lain, bukan, karena keilmuan Allah ini sangat luas sekali, termasuk Al-Quran itu sendiri. Tetapi kita sebagai orang mukmin setidaknya menjadikan Al-Quran sebagai obat yang pertama dan utama. Sebelum kita menjadikan yang lain sebagai obat, maka pertamakanlah Al-Quran, gunakan untuk obat ketika kita sakit. Masyiral muslimin, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika ada persepsi, anggapan seperti ketika ada terapi-terapi Al-Quran yang termasuk itu dikatakan ruqyah, itu jangan jadikan sebagai obat alternatif. Karena sudah umum di kalangan masyarakat luas bahwa berobat dengan Al-Quran, ruqyah, dan lain-lain itu dijadikan sebagai obat alternatif. Ini sangat terbalik. Jadi kita jadikan Al-Quran sebagai obat yang pertama, kemudian jadikan obat yang lain sebagai alternatif. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman yang lain disebutkan, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah wahai Muhammad,
kepada orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran adalah sebagai obat. Dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang mengandung obat apabila kita gali, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya jadikan Quran ini sebagai bacaan. Jadikan bacaan bagus, tapi ketika kita jadikan sebagai petunjuk, sebagai jalan kita, yaitu jalan kepada petunjuk itu sendiri tadi, dan jalan sebagai obat, maka semuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran banyak obat-obat, seperti ketika kita sakit kepala. Itu pernah para sahabat menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Hei para sahabatku, kenapa kalian terlihat tidak bersemangat? Wahai baginda Nabi, kepala kami baru sakit." "Oh, apa kalian tidak tahu bahwa Al-Quran ini adalah obat yang bisa menyembuhkan sakit kepala kalian?" Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan, letakkan tangan kalian di atas kepala, kemudian bacakan surat Al-Hasr. Dalam akhir surat Al-Hasr itu ada penyembuh bagi sakit kepala kalian semua. Kemudian para sahabat meniru apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian menirukan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, dan alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran itu sendiri tidak hanya bisa menyembuhkan hal-hal yang bersifat gaib saja, karena persepsi dalam masyarakat luas itu Al-Quran hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan hal-hal yang bersifat gaib saja atau non medis saja, seperti diidentikan dengan jin atau diidentikan dengan sihir atau yang lain. Bukan itu saja, karena Al-Quran bisa menyembuhkan dari segi tiga penyakit, yaitu penyakit medis, non medis, dan juga psikis. Saudara Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di Mutiara Iman bersama saya Muhammad Ainun Naim. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bahwa Al-Quran ini sendiri bisa mengobati 3 macam aspek penyakit. Di luar itu juga masih banyak lagi, tapi yang utama dikategorikan adalah 3 aspek tersebut, yaitu 1 untuk penyakit medis, seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat Kanjeng Nabi itu, seperti tadi, yaitu meletakkan tangan kanan, dibacakan surat Al-Hasr di kepala, insya Allah bisa menyembuhkan sakit kepala. Kemudian baginda Nabi juga pernah diadukan oleh para sahabatnya, yaitu seseorang sahabat hadir kepada Kanjeng Nabi dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya ini diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, bacakan A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir." Bacakan, tempelkan tanganmu di mana sakitmu berada. Bacakan dengan kalimat tersebut. Insya Allah dengan doa tersebut, penyakitmu bacakan 7 kali, insya Allah akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, alhamdulillah, penyakit yang dirasakan oleh sahabat itu tadi sembuh total, barokah Al-Quran. Dalam contoh lain, yaitu ketika
para sahabat ini dalam perjalanan ke suatu tempat. Banyak sahabat diantaranya yaitu dipimpin oleh sahabat Sa'id Al-Khudri. Dalam sebuah perjalanan bekal mereka habis. Di perjalanan mereka mau ke suatu perkampungan, mampir ke suatu atau singgah ke suatu perkampungan dan berharap agar semoga orang kampung tersebut mau menjamu mereka, memberi makan dan minum mereka. Akhirnya mereka singgah di perkampungan tersebut di suatu rumah, yaitu rumah dari pemimpin kampung tersebut. Kemudian apa yang diharapkan mereka, karena ketomaan mereka, tomak itu adalah berlubang, tidak ada hasilnya, maka mereka tidak mendapat apapun, tidak disuguhi apapun oleh tuan rumahnya. Akan tetapi ketika mereka beralih tempat ke suatu tempat, masih di kampung tersebut, tiba-tiba ada kabar dari tuan rumah tersebut yang tadi tuan rumah juragannya itu tersengat oleh kalajengking. Sakitnya luar biasa, seperti tersulut api dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa tidur. Beliau merintih kesakitan karena itu. Dan beliau, orang tuan rumah itu tadi, menyampaikan siapa yang bisa menyembuhkan, menyatakan kepada para sahabat itu tadi, yang bisa menyembuhkan sakit saya yang kena kalajengking, maka akan saya beri hadiah. Karena sudah diobatkan ke sana kemari tidak ada kesembuhan. Akhirnya dibacakan oleh yaitu sahabat Sa'id Al-Khudri dengan suratul Fatihah. Dibacakan dengan suratul Fatihah, alhamdulillah berangsur baik dan sembuh. Kemudian para sahabat semuanya diberi kambing satu-satu, yang seperti yang telah diminta, dijanjikan Sa'id Al-Khudri tadi sebelum mengobati dari rasa sakitnya itu tadi. Saya mau memberi pengobatan kepadamu, tapi kalau sembuh nanti akan saya minta, yaitu imbalan untuk makanan dan lain sebagainya. Dan akhirnya diberilah satu sahabat diberi kambing. Kambingnya sangat banyak sekali. Akhirnya sebelum disembelih, Sayyidina Sa'id Al-Khudri menyampaikan kepada Rasulullah SAW, apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapat imbalan kambing itu? Kami mengobati orang kampung yang kena sengatan kalajengking, ya Rasulullah. Kemudian kami minta imbalan. Apakah boleh itu ya Rasulullah? Oh boleh. Dan saya minta bagiannya. Bahkan Rasulullah minta bagian dari penyembelihan kambing tersebut. Berarti otomatis kita ketika mengobati dengan Al-Quran itu dibolehkan dengan meminta imbalan. Walaupun itu tidak diwajibkan. Tapi kalau kita tanpa meminta imbalan, menolong dengan sukarela, dengan ikhlas hati, maka itu akan lebih baik. Itulah obat yang pertama, yaitu medis. Dengan Al-Quran, penyakit-penyakit medis disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah obat non-medis. Non-medis ini adalah segi gaib, dari gangguan jin, dari sihir, dan lain sebagainya. Seperti halnya Kanjeng Nabi sendiri pernah mengalami, yaitu disihir atau disantet oleh orang-orang kafir. Dengan bacaan Al-Quran, Allah menurunkan yaitu suratul Al-Falaq dan surat An-Nas, sehingga apa yang dialami Kanjeng Nabi dengan wasilah kedua surat Mu'awwidzatain tersebut, maka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Kompas TV rahimakumullah,
Yang ketiga yaitu obat psikis. Obat psikis yaitu dari gangguan kejiwaan. Misalnya dari kebanyakan mikir, dari depresi, stres, atau yang lain, bahkan gila. Mungkin gila karena cinta, mungkin gila karena jabatan, gila karena harta, itu bisa saja. Sehingga makhluk-makhluk yang lain ikut nimbrung kepada kita karena kosongnya diri kita. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di Mutiara Iman bersama saya Muhammad Ainun Naim. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan yaitu Al-Qur'an bisa selain menyembuhkan dari penyakit medis, penyakit non medis, gangguan-gangguan gaib dan lain sebagainya, yaitu yang ketiga adalah penyakit psikis. Jadi dengan Al-Qur'an kita obati. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ruqyah. Apa ruqyah itu? Yaitu kalamun yustasfa bihi min kulli arid. Sebuah kalimat atau sebuah doa yang digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Bagaimana caranya? Tentu saja kita meniru apa yang telah ditata carakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan kita ikut para pengikut-pengikutnya, yaitu para ulama dan lain sebagainya, orang yang ikut ajaran Rasulullah SAW. Oke, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruqyah yang selalu diidentikan dengan yaitu kesurupan, kejinan, muntah dan lain sebagainya, itu harus kita tepis jauh-jauh. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ruqyah tidak identik dengan itu semua. Karena ruqyah mengobati dengan Al-Qur'an itu reaksinya berbagai macam cara. Ada yang kesurupan. Kesurupan ini disebabkan satu, mungkin gangguan jin, dan dua, mungkin dari gangguan psikis. Yang pertama, apabila diri seseorang ini pernah dirasuki oleh jin yang mengganggu dia, mungkin karena jin itu suka kepada dia, atau mungkin jin itu pernah diganggu tempatnya, pipis di sembarang tempat, atau merusak tempat-tempatnya, akhirnya jin itu marah sehingga mengancam jiwanya, bahkan anak turunnya. Sehingga ketika kita bacakan ruqyah, maka jin itu yang di situ akan merasa kesakitan, akan meronta-ronta, dan terjadilah yang namanya kesurupan, bukan kemalaman. Oke, saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita ketika ada orang yang diruqyah atau orang yang meruqyah itu terjadi kesurupan, itu juga bukan hanya terjadi karena jin. Mungkin karena psikisnya, karena depresi yang terlalu hebat, sehingga dengan depresi atau stresnya tersebut kita bacakan, kita tahdid dan lain sebagainya, dia akan meronta-ronta, akan mengamuk dan lain sebagainya. Oleh sebab itu maka kita perlu tahu dari sosok mana, dari segi mana terjadi kesurupan itu, maka kita harus mempelajarinya. Oke, untuk selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Quran adalah sebagai obat,
maka jangan sekali-kali kita tinggalkan. Walaupun kita berobat dengan apapun, dengan obat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti herbal, seperti obat kimia dan lain sebagainya. Ketika kita sakit, maka utamakan dulu kita obati dengan Al-Qur'an. Walaupun dengan obat yang lain, misalnya obat herbal atau obat kimia dan lain sebagainya, juga perlu kita bersamai dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Sehingga dengan bacaan tersebut kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan, sekali lagi, jangan kesampaikan Al-Qur'an. Kita hafalkan, kita jadikan petunjuk, dan kita jadikan obat. Sehingga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Al-Qur'an. Kesimpulannya, jangan lupa sekali lagi bahwa Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1 sebagai petunjuk, 2 sebagai obat, dan 3 sebagai rahmat. Jadi rahmat untuk sekalian alam. Orang di luar Islam pun bisa kita obati dengan Al-Qur'an. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, sehat semua dengan barokah dan wasilah Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa juga muqaronah dengan ruqyah. Semoga kita semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jami'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka qad qadarta ba'da khalqika ala sihri wassar walakinnaka tafatta lidzalika bi idznid dzur fa'udzu bima tafatta bih mimma qadarta ala bihaqqi qaulika wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk syifa'an la yughadiru saqama wa la alama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sehatkanlah negeri kami ya Allah, sehatkanlah warganya ya Allah, sehatkan zahir batin ya Allah, sehingga negeri kami jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Jangan ridhoi semuanya ya Allah. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semua. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.